sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan contoh tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau ion elektron dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan di pertemuan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh dalam suasana asam yang nanti dilanjutkan dalam suasana basa. Untuk langkah-langkahnya sudah Ibu cantumkan di bagian atas dari langkah ke-1, ke-2, dan ke-3. Sekarang kita akan masuk langkah yang pertama untuk suasana asam. Di sini Ibu punya reaksi seperti yang ini ya, sudah terlihat. Nah, langkah pertama tentukan kerangka dasar reaksi, setengah reaksi reduksi, dan setengah reaksi oksidasi. Artinya kita akan menentukan biloks masing-masing unsur. Ini min 2, min 14, ini min 2, ini positif 12, hasilnya adalah positif 6. Ini min 2, ini min 8, totalnya min 2, di sini positif 6 dibagi 2 jadi positif 3. CR3 positif, positif 3, O-nya negatif 2, ini negatif 4, pasti ini positif 4, ini positif 4. Nah, kita sekarang pisahkan mana reduksi dan mana oksidasi. Oke, yang berubah ini, oke, CR ke CR kita tarik garis. Ya, 6 ke 3 ya, turun berarti dia mengalami reduksi. Tidak perlu dicantumkan berapa jumlah elektronnya, cukup kita cantumkan setengah reduksi. Nah, maka kita bagi 2 tepat di sini. Nah, maka kita akan menuliskan untuk masuk ke langkah yang kedua ya. Jadi setengah reduksi tadi ya, setengah reduksi itu melibatkan siapa? Ya betul, ada Cr2O7 2-, dia akan berubah menjadi Cr3 positif. Gitu ya. Sekarang kita cari yang oksidasi. Oke, yang berubah siapa? Ya betul, di sini ada C-nya, atom karbonnya, kita tarik garis ke C lagi. Sip. Ini ya. Oke, berarti dari 3 ke 4 naik, maka tuliskan juga di sini setengah oksidasi. Maka bagian sebelah kanan masih dengan langkah yang kedua, kita akan menuliskan setengah oksidasinya. Ya, dipanjangkan boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Setengah oksidasinya berarti melibatkan C2O4 2- ya. Dia akan berubah menjadi CO2. Nah, ini langkah kedua. Nah, sekarang kita masuk pada langkah kedua yang A. Setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah yang A, yang mengalami perubahan bilok siapa? Betul, CR. Coba perhatikan, kan CR ya. CR-nya di sini atomnya 2, di sini CR, di sebelah kanan atomnya 1. Otomatis atom 1 dan 2 itu berbeda, maka kita akan mengalikan angka 1 ini dikali 2 biar sama. Dia jadi koefisien, angka 2 naik ke atas. Besar ya, 2. Oke, dengan cara yang sama, langkah yang A, atom yang berubah adalah C. Di sini buntutnya atau atomnya ada 2, sedangkan di kanan C-nya ada 1. Sama seperti tadi, kita harus menyamakan jumlah atomnya. Ya, baik, di sini 1 dikalikan dengan berapa? 2. Betul, maka 2 jadi koefisien set di sini, angka 2. Ya, baik, sekarang kita lanjut pada option yang B. Yang B, kita lihat setarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan O. Maka di sini kita jumlahkan, O-nya ada berapa? 7. Maka terus di sini O-nya 7. Di sini di kanan tidak ada ya, 0, tidak ada O-nya. Maka karena 0, maka di sebelah kanan kekurangan selisih 7 ya. Maka yang 7 itu sekarang kita tambah, bukan dikali tapi tambah dengan H2O sebanyak 7 H2O. Cantumkan ke atas, tambah 7 H2O.
Dengan cara yang sama, kita cek juga yang kanan, O-nya 4. Ini tuliskan 4. Di sini O-nya kita lihat, ya ini 2 dikalikan. Karena dia punya koefisien, 2 dikali 2 ketemunya berapa? 4. Kalau sudah sama 4 dengan 4, sudah jangan dikali, ditambahkan H2O karena dia sudah sama. Ya. Oke, lanjut ke option yang C. Nih option yang C, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Yuk, kita lihat ada hidrogennya nggak sih sebelah kiri? Betul, tidak ada, berarti 0. Yang sebelah kanan ada H-nya nggak? Ada di sini, coba perhatikan. Ini 2 dikali tuh 7, jadi berapa? Betul, 14. Berarti sekarang ya beda ya, 0 dengan 14 selisihnya jelas 14 ya ini, maka di sini selisihnya pasti 14. Tambahkan di sebelah kiri 14 H+. Naikkan ke atas tambah 14 H+. Gitu ya. Jadi ini 14 H+-nya dari bawah ya. Oke, dengan cara yang sama untuk yang C. Di sebelah kiri tidak ada H, di sebelah kanan tidak ada H, sudah sama, lewat lagi ya. Oke, sudah sama, tidak usah disamakan. Sekarang kita masuk pada langkah yang ke D. Ya, yang ke D itu, yang ini, setarakan muatan dengan menambahkan elektron seruas dengan H. Maka kita cek muatan. Muatan untuk yang di sebelah kanan, kita lihat sekarang, di sini ada berapa? Betul, ada -2. Ya, di sini ada berapa? Ini positif 1 dikali 14 ya, berarti ditambah dengan 14. Ketemunya berapa? Ya, betul, 14 dikurangi 2, ketemunya positif 12. Oke, dengan cara yang sama kita cek untuk sebelah kanan, berarti muatannya di sini ada positif 3 dikali 2, jadi positif 6 ya, berarti di sini positif 3 kali 2 ketemunya positif 6. Nah, sekarang kita cari selisih lagi. Ya, karena di H2O 0 ya muatannya. 12 dengan 6. Ya kan? Ini selisihnya berapa? 6 ya, ini ya. Jadi 12 dikurangi 6, selisihnya 6. Maka tambahkan elektron seruas dengan H+, maka di sebelah kiri kita akan menambahkan ya, menambahkan sebanyak selisihnya, berarti 6 elektron. Berarti di sebelah kiri tambah 6 elektron. Maka di sini tambahkan dengan 6 elektron. Jadi setiap perubahan dikeataskan. Dengan cara yang sama, kita akan mengecek untuk yang option D. Kita cek muatan di sebelah kiri. Ya, ternyata di sini ada berapa? -2. Di sini koefisien 1. Ya udah tuliskan, berarti ini -2 sebelah kiri. Kita cek yang di sebelah kanan. Ada muatan tidak? CO2. Ya, tidak ada, berarti 0. Gitu ya. Maka selisihnya berapa? -2 dengan 0 selisihnya. -2 ke 0 selisihnya adalah 2 elektron. Ya kan? Nah, kan di sini tidak ada H+, maka cara mencari elektron itu cari angka yang besar. Ya, karena elektron bermuatan negatif, yang besar yang mana? Betul, yang besar adalah yang 0, karena minus itu kecil ya. Maka tambahkan di sebelah kanan di sini, tambah dengan 2 elektron, berikan ke atas, tambah dengan 2 elektron. Gitu ya. Maka hasilnya kita akan masuk gitu ya pada tahap selanjutnya yang ini. Nah, ini rekapitulasinya adalah dari langkah yang nomor 3, reduksi dan oksidasi ya. Tadi langkah yang sudah kita kerjakan, berarti sekarang kita akan melihat ya langkah ketiga, samakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kemudian jumlahkanlah kedua setengah reaksi tersebut. Ini 6 elektron, ini 2 elektron belum sama, maka yang ini kita kalikan berapa? 3. Kalau yang ini kalikan 1 saja. Sama kan, nggak pengaruh yang di atas ya, yang ini. Maka ini muncul angka 3. Di sini sudah ada angka 2. Angka 2-nya dicoret, 2 dikali 3 jadi berapa? 6. Angka 2-nya dicoret, ini juga jadi 6. Maka pada akhirnya sekarang yang ini ya, 2 elektronnya kita coret. Maaf, 6 elektron ya.
Berarti kita akan masuk. Nih, tadi kan udah sampai di sini ya. 6 elektron dicoret, ini juga 6 elektron dicoret. Maka sisanya kita rekap sekarang. Dan jadilah dia reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Nah, berarti yang di atas, yang di kiri tetap di kiri, berarti kita tuliskan Cr2O7 2- gitu ya. Cr ditambah dengan 14H+, boleh siapa dulu ya, ditambah dengan 3 C2O4 2-. Nah, itu sebelah kiri semua sudah ya. Nah, kita lanjut ke sebelah kanan, berarti menjadi 2Cr3 positif, 2Cr3 positif gitu, ditambah 7H2O, ditambah dengan 6CO2. Ini reaksinya sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan suasana asam karena di sebelah kiri di sini sudah ada 14H+, inilah suasana asam. Gitu ya. Baiklah, kita akan lanjut bagaimana untuk suasana basa dengan soal yang sama, gitu ya. Soal yang sama. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan ini sudah kita rekap ya. Ini sudah kita rekap, maka ke suasana basa. Nah, ini sudah kita rekap tadi. Kita akan masuk pada langkah yang keempat. Ya, jadi suasana basa merupakan kelanjutan dari suasana asam, ya. Maka masuk ke langkah keempat, tambahkan ion OH- pada kedua ruas sebanyak H+ pada langkah 3. Nah, ini kan langkah ketiga ya. Langkah ketiga yang tadi direkap ya, yang masih suasana asam. Asam teh yang mana? Nah, ini asam H+. Maka kita akan menambahkan OH- sebanyak H+-nya. Maka di sebelah kiri ini kita tambahkan sebanyak 14 OH-. Itu langkah keempat. Nah, tapi jangan lupa di sebelah kanan juga harus kita tambahkan 14 OH- di kedua ruas. Jadi tidak sisirikan ya. Tidak jadi semuanya seimbang, di kiri ditambah, kanan ditambah ya. Nah, sekarang langkah kelima bagaimana? Satukan H+ dan OH- menjadi H2O. Oke, masuk langkah yang kelima. Oke, langkah kelima hanya tinggal menjumlahkan saja H+ dengan OH-. H+ dengan OH- selalu menjadi apa? Betul, H2O ya. Nah, koefisien tidak berubah. 14 tambah 14 jangan ditambah karena hanya jadi 2 sekarang. Tetap saja koefisiennya 14, tetap di sini berapa? 14. Nah, itu langkah kelima, hanya menambahkan saja. Yang keenam, sekarang kita masuk langkah yang keenam. Ya, langkah keenam, kita akan menjumlahkan kedua reaksi tersebut. Tapi hati-hati, untuk masuk langkah ke-6 kita harus memperhitungkan adanya H2O di sebelah kiri dan di kanan. Di kiri 14 H2O, di kanan 7 H2O. Otomatis ini cari selisih. 14 dikurangi 7, ya ada 7. Maka ini sisa, ya 7-nya sisa pada yang mana? Pada angka yang besar. Mana angka yang besar? Ya betul, ini sisa 7H2O gitu ya. Nah, berarti yang 7H2O ini bagaimana? Habis, ini habis. Ya, ini habis, jangan ditulis lagi. Nah, sekarang kita rekap. Yang tidak berubahnya kita tuliskan. Ya, yang tidak berubahnya kita tuliskan. Berarti di sini muncul siapa? Cr2O7 2- ditambah dengan 7H2O yang tadi kita reaksikan, ditambah dengan 3 C2O4 2- gitu,
menjadi 2Cr3 positif. 7H2O-nya sudah habis, ditambah 6CO2. Jangan lupa ditambah dengan ciri khas dari basa 14O-. Jadi suasana basanya sudah selesai karena kita sudah mengerjakan dari asamnya. Selamat datang di suasana basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat berlatih soal. Berlatih. Insya Allah kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.